Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatala Manjid dari Prodi Kesejahteraan Sosial A4 Pagi. Pada video ini saya akan sedikit menjelaskan tentang psikologi dan mental. Pengantar. Setelah membaca bab tersebut, Anda diharapkan dapat mengidentifikasikan apakah penyakit mental dapat secara akurat didefinisikan sebagai perilaku abnormal, B. Menjelaskan kategori penyakit mental, C. Mengeksplorasi beberapa cara penyakit mental, dan yang D yang terakhir, kontekstualisasikan pembelajaran Anda dengan contoh spesifik skizofrenia. B. Mendefinisikan penyakit mental. Definisi penyakit mental ini menarik minat para psikologi karena beberapa alasan. Yang pertama, definisi tidak dibuat rumit oleh medis, teknis, atau ilmiah sehingga memberikan penjelasan konsep yang dapat dipahami. Yang kedua, penjelasan tentang penyakit mental ini memperkenalkan pengertian perilaku menyimpan atau perilaku yang dianggap abnormal. Golightly pada 2024 menjelaskan kategori penyakit mental di bawah model biomedis dan biopsikologis. Penjelasan abnormalitas dapat masuk ke dalam salah satu dari 4 kategori berikut. Yang pertama, perilaku yang berbeda dengan norma statistik. Definisi ini, perilaku abnormal tersebut perilaku yang jarang terlihat pada populasi umum, yaitu bukan normal. Misalnya, mayoritas masyarakat umum dapat dianggap makan sarapan, makan siang, dan makan malam sebagai makanan utama mereka setiap hari. Jika kita menggunakan definisi abnormalitas ini, siapapun yang makan secara signifikan lebih sedikit atau lebih banyak dari ini akan dianggap abnormal. Jika kita berpikir tentang definisi ini sedikit lebih, kita mungkin bertanya tentang sejumlah inkonsistensi. Bagaimana dengan orang yang menderita mah dan yang disarankan untuk makan sedikit dan sering? Apakah mereka tidak normal? Jelas tidak. Jadi ini adalah masalah dengan penjelasan khusus tentang kelainan ini. Yang kedua, perilaku yang menyelang dari norma sosial. Perilaku abnormal dapat didefinisikan sebagai ditentukan dalam kaitannya dengan norma atau konvensi yang diterima dalam masyarakat. Dengan kata lain, yang dianggap abnormal adalah yang menyimpang dari norma dan konvensi tersebut. Yang ketiga, perilaku yang maladaptif. Penjelasan tentang abnormalitas ini menjauh dari mendefinisikan abnormalitas dalam kaitannya dengan norma sosial atau statistik. Perilaku dipandang abnormal jika memiliki efek buruk pada individu atau masyarakat. Menurut pemahaman abnormalitas ini, alkoholisme akan dilihat sebagai abnormal karena efek fisik yang psikologinya yang berbahaya pada individu dan pada keluarga dan teman. Yang keempat, perasaan pribadi tertekan. Kita melihat perubahan penekanan yang berbeda dari fokus pada perilaku. Dalam 3 definisi pertama tentang abnormalitas, menjadi pentingnya perasaan subjektif. Dalam kategori terakhir ini, di sini kelainan bukanlah cerminan dari perilaku yang menyimpang, tetapi didefinisikan dalam istilah kesusahan pribadi. Meskipun ketidakbahagiaan adalah emosi manusia yang umum, dapat dikatakan bahwa perilaku normal didasarkan pada karakteristik berikut. Yang pertama, memiliki perspektif yang akurat tentang realitas, mampu bersikap realistis tentang kemampuan kita dan tentang bagaimana kita menafsirkan dunia di sekitar kita, menyadari motif dan perasaan sehingga mengekang diperlihatkan atas dorongan yang tidak disengajai jika dan bila perlu, memiliki beberapa penghargaan diri, mampu menyalurkan energi ke dalam kegiatan produktif. Demikian sajalah yang dapat saya jelaskan pada kesempatan ini. Bila saya ada cakap, saya meminta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.